Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, mohon izin Bapak Ibu calon CGP, pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan kucing. Namun sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri. Jadi saya Muhammad Dayat Taufik yang nanti akan berperan selaku pengamat. Kemudian ada Bapak Salbini yang nanti akan berperan sebagai coach, dan Ibu Sufiati akan berperan sebagai kucingnya. Untuk itu kita akan memulai kegiatan ini. Karena saya sebagai pengamat atau observer, jadi saya nanti akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Pak Salbini sebagai coach dan Bu Sufi sebagai kucingnya. Baik, kita mulai, Bapak. Baik, Bapak. Oke. Assalamualaikum, Pak Salbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Salbini, sesuai dengan kesepakatan tadi, saya ini sebagai bertindak sebagai pengamat atau observer dari kegiatan yang akan Bapak lakukan. Nah, sekarang kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan pada praktek kucing saat ini, Pak? Baik, Bapak. Kompetensi yang akan kami kembangkan dalam praktek ini ada beberapa, yaitu yang pertama kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, Bapak, terhadap kegiatan coaching kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, kompetensi dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Nah, dari kompetensi yang telah Pak Salbini tadi sampaikan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Yang ingin diobservasi terkait kompetensi rencana aksi, Bapak. Rencana aksi dari coach saya akan memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya coach ini melakukan aksi dari pengalaman yang sudah dialami, begitu, Pak. Baik, jadi itu ya yang ingin diobservasi secara spesifik. Nah, sekarang apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak? Baik, indikator yang saya inginkan dari tujuan pengembangan yang diinginkan saya itu, Bapak, yaitu bagaimana kegiatan coaching saat ini untuk mendapatkan solusi dari coach itu secara mandiri. Jadi solusinya didapatkan sendiri itu, Bapak. Oke. Atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, Bapak. Jadi kapan akan dilaksanakan kegiatannya ini, Pak? Untuk pelaksanaan coachingnya, praktik coachingnya ya saat ini, Bapak. Saat ini juga ya. Baik, Bapak. Nanti setelah melakukan observasi terhadap kegiatan kucing yang Bapak lakukan, saya akan menyampaikan hasilnya, ketercapaian kompetensi yang telah dilakukan berdasarkan rubrik yang sebelumnya telah saya siapkan, Bapak. Baik, silakan Bapak untuk melaksanakan kegiatan kucingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sufi. Waalaikumsalam Pak Salbini. Bagaimana kabarnya Bu Sufi? Alhamdulillah saya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sufi karena sudah bersedia bincang-bincang terkait supervisi tadi, Bu ya. Masih semangat Bu Sufi kan? Alhamdulillah, harus tetap semangat, Pak. Baik, Bu Sufi. Bagaimana perasaan Bu Sufi setelah disupervisi itu? Pada awalnya saya tentu merasa grogi, Pak, karena tidak biasanya saya mengajar tuh ada yang mengawasi, apalagi Bapak sebagai kepala sekolah.
Tetapi setelah pembelajaran berjalan, saya merasa tenang dan senang sebab pembelajaran tadi berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah siswanya banyak yang aktif, Pak. Gitu. Baik, Bu. Akan tetapi ada masalah yang sedikit serius nih, Pak. Kalau tidak tangani sedini mungkin, takutnya nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satu murid saya, Pak, di saat pembelajaran di kelas itu sering tidak fokus. Dan itu bukan hanya terjadi pada hari ini, Pak. Padahal dia itu termasuk salah satu murid yang berbakat, Pak. Sudah sering mengikuti perlombaan mewarnai di tingkat kecamatan. Begitu, Pak, Bu ya. Jadi ada salah satu siswanya Ibu biasanya aktif, sekarang tidak aktif seperti itu, Bu ya. Iya, kurang fokus, Pak. Kurang fokus gitu, Bu ya. Iya. Nah, dari permasalahan Bu Sufi pada pembicaraan coaching hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Sufi dapatkan nanti? Saya ingin mendapatkan alternatif atau solusi dari kesalahan saya agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan, Pak. Seperti itu, Bu, Di ya. mana anak-anak itu bisa fokus pada saat pembelajaran. Seperti itu, Bu Sufi ya. Jadi Bu Sufi sudah bercerita permasalahannya, kemudian apa tujuan yang ingin diharapkan. Bu Sufi sudah bercerita semuanya. Sekarang Bu Sufi silakan ceritakan permasalahan yang dihadapi Bu Sufi. Gini Pak, ketika anak-anak sudah masuk kelas dan duduk di kursinya masing-masing, dari kegiatan awal, dari pembukaan, saya perhatikan murid saya yang satu ini tidak bisa fokus untuk mendengarkan atau mengikuti ketika yang lain itu membaca doa atau membaca surat-surat pendek. Anak ini ada aja Pak yang dilakukannya itu, entah itu dia mau mengajak temannya ngobrol atau menoleh ke belakang sambil menarik-narik tas temannya, sehingga temannya itu juga terpancing untuk bermain dan bergurau. Kadang juga di saat pembelajaran anak ini juga sering makan Pak. Ketika saya memintanya untuk fokus dan menaruh makanannya, itu hanya sesaat, paling tidak sekitar 2 menit gitu Pak. Anak itu bisa mendengarkan. Dan setelah itu dia itu sudah hilang fokus lagi Pak. Dan itu bukan hanya saya yang mengeluhkan, teman-teman guru saya juga keluhannya sama seperti saya Pak. Ketika saya bertanya apa yang saya jelaskan dari tadi pada anak itu, anak ini hanya diam Pak dan cuek gitu, pura-pura tidak mendengarkan pertanyaan saya. Namun dalam kegiatan inti, ketika saya memberikan tugas untuk mewarnai, anak ini terlihat mengerjakannya dengan baik. Dalam mewarnai dia itu saya rasa cukup baik Pak, karena ketika dia mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan mewarnai, dia itu dapat juara 2 loh Pak. Nah ini saya sampai bingung, saya mau memberikan pembelajaran yang model bagaimana gitu Pak, biar anak ini fokus. Oh seperti itu Bu ya permasalahannya Bu Sufi. Jadi Bu Sufi bingung juga karena biasanya anaknya pinter gitu Bu ya. Jadi Iya, Pak. kurang fokus seperti itu. Kira-kira menurut Bu Sufi apa yang menyebabkan anak itu tidak bisa fokus dalam pembelajaran Bu Sufi? Mungkin sistem pembelajaran saya yang tidak sesuai dengan minat anak barangkali Pak ya, atau mungkin pembelajaran saya itu yang monoton gitu Pak. Saya kan ya tiap harinya saya memberikan penjelasan kalau nggak lewat gambar, buku bacaan, buku cerita ataupun lagu-lagu yang sesuai dengan tema anak ya, sehingga mungkin anak merasa kurang menarik dengan pembelajaran saya, barangkali seperti itu Pak. Oh seperti itu ya. Bagaimana dengan gaya belajar anak tersebut Ibu? Kalau gaya belajarnya, saya pernah bertanya pada orang tuanya,
ibunya ketika ngantar anaknya ke sekolah ini, cara belajar anak di rumahnya itu bagaimana? Kenapa waktu mengikuti pembelajaran sama mengikuti perlombaan itu beda gitu. Terus ibunya bilang gini, kata si anak kalau ikut lomba itu dapat hadiah gitu katanya. Terus kalau kalau di kelas atau pembelajaran itu tidak dapat hadiah gitu katanya, kata si anaknya Pak. Jadi saya bilang ke ibunya untuk memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekolah itu juga bisa memberikan piala atau penghargaan bagi anak yang berprestasi, selalu mendengarkan bu guru dan mengerjakan tugasnya dengan baik, dan sekolah juga merekomendasikan untuk mendapatkan penghargaan. Saya juga memberikan penjelasan seperti itu Pak, agar diberikan pemahaman kepada anak tersebut gitu. Seperti itu, berarti sudah banyak yang dilakukan Bu Sufi ini. Eh, yang saya tanyakan lagi Bu Sufi ini, apakah Bu Sufi sudah memberikan pelayanan kepada murid Ibu itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, Bu? Kalau pelayanan secara pribadi, yang saya lakukan itu misalnya ketika saya memberikan penjelasan, saya itu duduk di samping anak atau dekat dengan anak, biar anak itu bisa mendengarkan saya secara langsung gitu Pak. Dan ketika anak itu mengerjakan tugasnya dan berhasil, saya memberikan pujian gitu agar anak itu juga merasa senang gitu Pak. Cuman untuk pelayanan yang sesuai dengan karakter ini belum saya coba Pak. Begitu Bu ya. Kira-kira Bu Sufi ya, menurut Bu Sufi, langkah apa yang akan Ibu Sufi ambil agar anak itu bisa fokus dalam pembelajaran? Yang pertama itu saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran lewat media YouTube atau video Pak. Jadi biar anak-anak itu bisa melihatnya secara langsung. Mungkin dengan video anak merasa senang dalam pembelajarannya, karena di sana kalau di menonton video hanya mendengarkan, tapi anak itu bisa melihat langsung Pak. Jadi bisa menonton video atau membuat pembelajaran dari PowerPoint yang disertai dengan gambar-gambar yang lucu dan menarik, mungkin akan lebih menarik minat anak untuk belajar Pak. Oh gitu ya, itu ide bagus sekali Bu Sufi. Selain itu mungkin ada ide baru lagi Bu, ide yang lain mungkin dari Bu Sufi yang perlu diterapkan. Oh iya Pak, saya rencananya ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap rencana RPP yang saya buat. Mungkin dengan begitu saya bisa lebih memahami karakter dari setiap murid sehingga semua kebutuhan anak itu terpenuhi secara optimal Pak. Jadi saya itu bisa memahami setiap karakter anak agar kebutuhan si anak itu terpenuhi Pak, seperti itu. Baik Ibu. Jadi rencana Bu Sufi ini sudah baik semua. Dari beberapa alternatif ini Bu, rencana Ibu dalam menyelesaikan hal ini, apa yang Bu Sufi prioritaskan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat? Gini Pak, karena dilihat dari karakter anak, dan anak ini sepertinya lebih suka gaya belajar visual. Jadi dalam waktu dekat ini saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan video yang bisa didengar ataupun ditonton anak secara langsung, Pak. Baik Bu, jadi yang prioritas Bu Sufi yaitu belajar dengan visual gitu Bu ya. Iya, jadi Pak. kapan Ibu ini akan dilaksanakan? Insya Allah saya terapkan pada hari Senin besok Pak, karena kan saya harus minta dukungan dari kepala sekolah, dan juga rekan guru yang lain untuk menyiapkan sarana dan prasarananya Pak. Gitu Bu ya. Iya. Ini kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan Bu Sufi untuk melihat perubahan proses pembelajaran di kelas Bu Sufi?
Mungkin sekitar 1 minggu Pak ya, saya bisa melihat perubahan yang terjadi dalam gaya belajar saya di kelas Pak. Oh, baiklah Bu Sufi, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Sufi untuk menyelesaikan permasalahan Bu Sufi ini dapat berjalan dengan baik. Itu Bu. Iya Pak, amin. Mudah-mudahan Pak ya. Amin. Sekarang Bu Sufi sudah menemukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Bu Sufi. Bagaimana perasaan Bu Sufi sekarang? Sekarang saya sudah merasa lebih tenang Pak. Senang karena saya akhirnya bisa menemukan alternatif atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Oh, baik Bu Sufi. Mungkin Bu Sufi, saya ini berada di penghujung Bu Sufi, dari kegiatan coaching ini. Mungkin Bu Sufi ada kegiatan lain, saya persilahkan Bu. Iya Pak, kebetulan saya juga masih mengajar di kelas nantinya. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon izin dulu Pak. Baik, silakan. Baik, Pak Sarbini sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya Pak ya. Iya Bapak ya. Baik, sekarang bagaimana perasaan Pak Sarbini setelah melaksanakan coaching bersama coach Bapak? Perasaan saya gimana ini, senang Bapak ya, karena tadi pelaksanaannya lancar, coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan. Oke. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak sebagaimana direncanakan di awal pertemuan kita Pak? Baik Bapak, tadi sudah jelas dalam coaching itu, kegiatan coaching Pak, coach ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya. Kemudian coach ini akan melaksanakan aksi dari apa yang sudah direncanakan itu Bapak. Jadi ada penyelesaian dari permasalahannya seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap aktivitas Bapak dalam melaksanakan coaching. Nah, dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak sebagaimana rencanakan di awal, yaitu mengajukan pertanyaan supaya coaching melakukan aksi dan bagaimana kegiatan coaching ini berjalan, menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik dan baik Pak, dan itu kompetisi yang dikembangkan. Nah, namun demikian barangkali ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang barusan Bapak lakukan. Baik Bapak, untuk sementara yang saya sudah laksanakan itu dengan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan dengan yang berbobot Bapak. Saya juga akan berusaha untuk kompetensi menjadi pendengar yang baik seperti itu Bapak. Jadi kedepannya saya ini akan saya tingkatkan yang sudah saya laksanakan, akan saya tingkatkan, kemudian akan melakukan penambahan kompetensi yang lain yang sudah saya sebutkan tadi itu Pak. Jadi akan menjadi pendengar yang apa itu Bapak ya? Ulang ya. Baik Bapak, jadi samping tetap meningkatkan kompetensi yang sudah baik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan sudah baik berdasarkan hasil pengamatan tadi. Jadi ada kompetensi lain yang ingin Pak Sarbini kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang baik. Begitu kan Pak Sarbini ya? Nah, mudah-mudahan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu nantinya akan
berhasil dengan baik, Pak. Tuh. Jadi untuk sementara itu hasil yang bisa saya sampaikan, dan mungkin masih ada kegiatan yang lain Bapak, dan saya juga masih ada kegiatan juga setelah ini. Mungkin saya cukupkan untuk perbincangan kita pada hari ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Salvini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.